Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Udiah dengan NIM A1C1-19006 dari kelas reguler B, Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kimia organik 3 dengan judulnya yaitu adalah proteksi gugus fungsi senyawa organik. Nah, sebelum masuk mengenai berbagai macam gugus fungsi senyawa dan organik tersebut, kita akan membahas dulu pengertian dari proteksi gugus fungsi. Nah, seperti yang kita ketahui, proteksi gugus fungsi itu adalah suatu gugus fungsional yang kita gunakan untuk melindungi gugus tertentu agar tidak ikut bereaksi dengan reaksi ataupun pelarut selama proses sintetis kimia itu berlangsung. Nah, pada proteksi gugus fungsi senyawa organik ini, yang pertama saya mengambil yaitu adalah di sini ada proteksi gugus fungsi senyawa pada karbonil. Nah, proteksi gugus fungsi itu dapat menyembunyikan gugus fungsi tertentu jika suatu reaksi tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, perlindungan tersebut dirasa perlu dilakukan karena ditakutkan itu akan mengganggu reaksi yang lainnya. Nah, contohnya di sini, pada reaksi ini, yang mana reduksi ketoester itu akan berubah menjadi alkohol dengan sebuah reagennya yaitu adalah reagen nukleofilik seperti NaBH4 di sini, yang hanya menyerang keton yang lebih elektrofilik di sini. Kemudian dalam urutan untuk membuat alkohol di sini, nah dengan reduksi ester itu perlu untuk melindungi melindungi keton sebagai asetal 4 di sini yang memungkinkan reduksi ester dengan bantuan LiAlH4 dengan yang lebih elektrofili. Sehingga akan dihasilkan seperti ini. Kemudian contoh lainnya yaitu adalah pada metil ester 3 di sini, pada metil 3 oksosikloheksana karboksilat itu kita akan mengalami reduksi sehingga menjadi 3 hidroksimetil heksanol dengan bantuannya yaitu adalah lithium aluminium hidrida atau LiAlH4. Nah, jika ingin melakukan pengurangan selektif, maka peran dari perlindungan dan deproteksi itu akan datang. Kemudian, itu ada proteksi pada gugus alkohol. Nah, metil ether dan amida sederhana itu lebih mudah untuk kita sintetis dan cukup tahan terhadap berbagai macam dari reagen. Nah, pada reaksi di bawah ini, di sini dapat kita lihat bersama bahwa reaksi itu berlangsung untuk mengubah Ri di sini menjadi mengubah Ri di R13 ini menjadi R2 di 16 ini. Nah, tetapi proteksi itu gugus fungsi tidak terlalu membantu karena kondisi ekstrim itu diperlukan untuk menghilangkannya. Nah, di sini dapat digunakan ketika molekul itu cukup stabil pada saat kondisi deproteksi nantinya. Nah, kemudian tumit Archiles dapat digunakan untuk gugus fungsi ether dalam penggunaan dari gugus tetrahidropiril atau THP kelompok ataupun gugus THP. Nah, ini dapat menggantikan ether menjadi asetal. Nah, senyawa yang akan kita gunakan untuk mendapatkan turunan THP itu adalah dihidropiron atau DHP24. Nah, di sini protonasi di sini itu akan menghasilkan senyawa dengan muatan positif pada oksigen 25.
di sini. Selanjutnya akan reaksikan dengan alkohol ROH di sini itu untuk menghasilkan yang di sini adalah asetal. Nah, pada reaksi di bawah ini. Nah, sebuah senyawa 2-metoksi tetrahidrofuran ketika R itu CH13 RCH3 dikenal sebagai turunan THP untuk deprotoksi alkohol dari gugus pelindung atau gugus proteksi, maka dihidrolisis hanya membutuhkan yang lemah dari asam berair. Nah, terdapat cara lain itu untuk membuat ether lebih mudah dihilangkan, yaitu dengan cara menggantikannya dengan bentuk benzilik sebagai diberikannya pada reaksi di bawah ini. Nah, di sini. Nah, alkohol itu dapat kita lindungi sebagai ether benzilik dan mudah diproteksi menjadi produk yang akan kita inginkan. Contohnya di sini pada alkohol yang pada nomor 27 ini, pada reaksi benzel klorida dengan kehadiran basa seperti natrium hibrida atau NaH, itu akan memberikan alkohol yang diproteksi sebagai ether benzilik pada reaksi yang ini, sehingga kita dapat melakukan reaksi apapun yang kita inginkan pada kelompok alkohol yang akan dilindungi dan diproteksi yang akan dilakukan oleh hidrogenasi sederhana dengan adanya katalis. Nah, metode populer lainnya yaitu untuk melindungi gugus alkohol adalah dengan mengubahnya menjadi trimethyl ether. Nah, ini dapat dilakukan dengan mengolah alkohol dengan klorotrimethyl silane dan amina tersier. Nah, gugus ketiga yang saya ambil itu adalah proteksi gugus amina. Nah, proteksi gugus amina ini yaitu amina itu merupakan suatu senyawa yang ada sebagai RNH2 atau lebih lanjutnya dapat kita masukkan atau kita klasifikasikan sebagai amina primar, amina sekunder, dan juga ada amina tersier berdasarkan dari jumlah substitusi pada atom nitrogennya. Nah, secara keseluruhan itu nitrogen memiliki pasangan elektron itu yang tidak tidak dipakai secara bersamaan. Nah, akibatnya itu akan menimbulkan masalah pada pengelompokannya atau dalam penggabungannya. Nah, dalam hal ini maka kita butuhkan proteksi pada gugus amina ini, terutama dilindungi sebagai amida dan juga karbamat. Nah, di sini dapat kita lihat ya, di sini ada R, NH2-nya di sini. Nah, kemudian pengubahan amina itu menjadi amida dapat menurunkan aktivitas gugus yang pada reaksi ini dapat menurunkan aktivitas gugus pada aminoamida. Amina yang mudah digantikan menjadi bentuk pada gambar ini atau reaksi ini akan menyesuaikan dengan menggunakan asetil klorida seperti yang ditunjukkan pada reaksi ini tadi. Maka amida yang membentuk atau dapat dikatakan amina itu deproteksinya tersebut mengalami reaksi yang diinginkan untuk mengubah menjadi reaksi seperti ini. Kemudian contoh lainnya itu ada pada brominasi pada anilin, yang mana pada reaksi di bawah ini, itu pada brominasi anilin di sini 246 turunan dari 246 pada turunan tribromo akan terbentuk, hasilnya itu akan kuantitatif, tetapi kita ingin menghasilkan produk yang monoproduk dari brominasi tersebut. Nah, untuk itu brominasi ini yang berlebih perlu kita hentikan. Nah, untuk mengatasi brominasi yang berlebih ini, maka kita memerlukan pelindungan pada gugus NH2 yang sangat penting ini. Nah, asetilasi anilin menggantikan anilin menjadi asetilinanin pada reaksi ini. Nah, amida pada yang ini
reaksi ini pada brominasi hanya memberikan dalam para posisi atau gugus N-asetil lebih besar dari NH2-nya. Dan hidrolisis tidak menghancurkan zintin bensena pada reaksi ini. Pada reaksi bawah ini. Kemudian, kelompok reaksi proteksi lainnya itu termasuk ke dalam karbamat. Nah, ini juga memberikan ikatan pada amida, tetapi dengan beberapa ikatan lainnya, fungsi dari terikat tersebut memungkinkan untuk dihapus dalam kondisi reaksi ringan yang kita bandingkan. Nah, dengan kelompok amida sederhana. Contohnya itu pada reaksi ini, di mana reaksi amida primer dengan tersier butil kloroformat membentuk karbamat dalam kondisi basah. Dalam kondisi basah akan menghasilkan karbamat dari tersier butil kloroformat. Nah, amida yang terproteksi dapat mengalami reaksi apapun dan selanjutnya akan dideproteksi untuk memberikan hasil yang diinginkan oleh produk. Nah, di sini sumber yang saya cari ada di sini. Nah, di sini muncul beberapa permasalahan dari saya. Yang pertama itu adalah gugus yang bagaimana yang dapat dijadikan sebagai proteksi gugus fungsi. Nah, di sini kan telah dijelaskan mengenai proteksi gugus fungsi. Nah, sehingga muncul pertanyaan proteksi gugus yang bagaimana yang dapat kita proteksi pada senyawa ini atau senyawa pada senyawa organik ini. Yang kedua, proteksi gugus fungsi ini apakah dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi saya mengangkat permasalahan ini karena seperti yang kita ketahui, tadi kan kita membahas mengenai proteksi gugus fungsi senyawa organik. Nah, apakah proteksi gugus fungsi ini itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari seperti biasanya? Yang ketiga, sebelumnya disebutkan penggunaan gugus tetrahidropiril. Nah, kapan kita bisa menggunakan gugus tetrahidropiril tersebut? Nah, tadi kan telah disebutkan pada gugus alkohol itu ada mengenai THP atau tetrahidropiril ini. Nah, kapan kita bisa menggunakan gugus tetrahidropiril ini? Apakah hanya dalam alkohol saja atau tidak? Nah, baiklah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.